Perhatian, satu. Dua. Tiga. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nurul Fisya. Kenapa Fisya, Nak? Sakit. Siapa lagi? Agus. Agus kenapa? Izin. Terus? Dua saja? Dua? Oke. Baik. Saya lihat, wah, ruangannya agak bersih nih, lumayan. Coba Ibu ambil di bawah meja, tolong lihat dulu. Ya, oke. Tetap jaga kebersihan kelas, Nak? Iya, Bu. Bersih ya, supaya kalau bersih kan kita nyaman juga belajarnya, oke? Oke. Nah, kayaknya kalian agak loyo, sudah mulai panas ya dari matahari. Kita tepuk apa ya? Semangat atau selamat pagi? Semangat. Tepuk semangat. Ingat kita harus selalu semangat ya dalam kondisi apapun. Oke? Baik ya. Oke, semua sudah siap bukunya, buku pelajarannya. Ya. Ya. HP-nya nanti ya digunakan ya saat pelajaran. Oke? Nah, untuk mengingat materi sebelumnya, ya, itu tentang cetak kimia ya. Nah, di materi sebelumnya kita bahas konfigurasi elektron, struktur Lewis. Nah, masih ingatkah struktur Lewis? Oke. Masih. Baik, saya tunjukkan untuk H2O ya. Nah, coba diperhatikan. Oksigen. Konfigurasinya 26 ya. Itu nomor atomnya 8, jadi konfigurasinya 26. Nah, setelah dilihat dibentuk struktur Lewis, terlihat jelas ya. Struktur Lewis. Nah, coba siapa yang bisa tebak atau jawab berapa pasangan elektron ikat dari H2O? Ada? Siapa ya? Coba. Ningsi. Berapa, Nak? Pasangan elektron ikatnya? Ada? Dua hidrogen. Betul? Oke, saya berikan permen ya. Beri tepuk tangan dulu temanmu dong. Pasangan elektron bebasnya berapa? Cepat sekali dia, cepat sekali. Maaf ya, antri. Berapa? Dua, betul? Oke. Oke, jadi pasangan elektron ikatnya itu 2 ya? 2 betul yang dikatakan temanmu, itu 2 hidrogen yang diikat ya. Ini bisa kalian lihat. Oke, ya. Paham? Oke, kalau paham saya tanya lagi satu lagi ya. Satu lagi tentang NH3. Tunggu ya. Oke, NH3. N itu nomor atomnya berapa, N? 7. Ya. Jadi 2, konfigurasinya 2, 5. Nah, gambar struktur Lewisnya kamu bisa lihat di layar ya. Nah, dari kamu melihat struktur Lewisnya, bisa tentukan berapa pasangan elektron ikat dan bebasnya? Bisa. Berapa? Siapa? Berapa PB dan PI-nya? Coba, ini dulu deh. April, berapa PB dan PI-nya? 2, pasangan elektron bebasnya 1 dan pasangan elektron ikatannya 3. Apa yang berikatan?
Hidrogen. Betul? Beri tepuk tangan temanmu. Dapat ya? Oke. Baik. Ibu akan baca lanjut ya. Kompetensi dasar dari pelajaran hari ini itu menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul ya. Nah, tujuan pembelajarannya siapa yang mau baca? Ini saja ya, Elga saja. Supaya dekat dibacanya. Oke, Elga, silakan. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan mengamati gambar augmented reality yang berbentukan assembler edu, diskusi, dan tanya jawab. Diharapkan peserta didik dapat menganalisis bentuk molekul dan kritis, disiplin, percaya diri, dan mampu mempunyai integritas. Oke, bagus ya. Terima kasih, Elga, sudah bacakan ya. Oke, adapun indikator atau IPK yang kita capai yaitu kamu tentunya harus menganalisis pengaruh PII dan PEB dalam meramalkan bentuk molekul ya. Terus bentuk molekul senyawa berdasarkan teori domain elektron ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini peta konsep bentuk molekul. Bisa dilihat ya? Bisa ya? Nah, bentuk molekul ini nanti kita ini di sini ya, pelajaran teori domain elektron VSEPR. Nah, ini tidak terlepas dari atom pusat, atom yang terikat, atau tadi disebut PEI dan PEB. Oke ya? Nah, dari PEI dan PEB, nantinya kita akan ketahui geometri atau bentuk molekulnya. Bentuk molekulnya bagaimana? Ada nantinya linier, segitiga datar, trigonal, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya. Saya akan putarkan berupa video. Video saja ya, tunggu. Saya putarkan video pembelajaran. Oke, tolong disimak videonya ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Besel Kiranita Astari. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa berdoa ya. Hari ini kita akan belajar dari bentuk molekul. Apakah kamu pernah melihat cincin berlian atau pensil? Apa yang hubungannya dengan materi kita? Ini adalah intan. Ada yang tahu apa keistimewaan intan? Ya betul. Mahal dan ya dia itu kuat. Sedangkan pensil atau yang terbuat dari grafit, dia gimana? Dia mudah rapuh, ya mudah patah kan? Betul. Antara intan dan grafit itu tersusun dari atom cahaya yang sama loh. Kok bisa ya ada yang kuat dan rapuh? Cari tahu ya. Lanjut, bentuk molekul. Bentuk molekul terdiri atas teori domain elektron dan VSEPR. Nah, dari teori ini maka dapat ditentukan bentuk molekul ya. Nah, teori VSEPR itu apa sih? Bunyinya gimana? Nah, pasangan elektron dalam ikatan kimia ataupun pasangan elektron yang tidak dipakai bersama itu saling tolak menolak. Teori VSEPR ini disempurnakan oleh teori domain elektron ya. Nah, langkah-langkah menentukan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron itu gimana? 1. Buatlah struktur titik elektron dari senyawa yang akan diramalkan bentuk molekulnya. Kemudian tentukan pasangan elektron bebas dan ikatnya. Dan kemudian menentukan notasi VSEPR. Notasi VSEPR bisa dilihat di layar ya. AX, N, E, M. Di mana A adalah atom pusat dan X adalah pasangan elektron ikat, E adalah pasangan elektron bebas, dan N adalah jumlah PEI dan M adalah jumlah PEB. Contohnya di sini adalah H2O ya. Kita bisa lihat dia bentuknya apa. Ternyata dia bentuknya planar bentuk P. Ya, coba dipelajari ya. LKPD. Kerjakan soal-soal, tinggal kedebatan ya. Kalian di situ akan melihat Ekman relatif.
Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jadi tadi kalian sudah melihat videonya ya. Jadi di situ ada tadi permasalahan kalau kalian pahami ya. Nah, setelah melihat videonya, Ibu akan bagi kelompok ya. Setelah bagi kelompok, kalian akan berdiskusi, presentasi, tanya jawab ya. Kemudian mengambil kesimpulan, setelah itu kita evaluasi. Oke, Ibu akan bagi kelompok. Oke, di sini kelompoknya Sarah, kelompoknya siapa ya? Kedua. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Nah, itu ya di layar bisa dilihat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sana kelompok Molidia, di sini kelompoknya Sofyan, di sini kelompoknya Echa. Oke ya? Bisa ya? Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya, Nak. Saya bagi LKPD-nya ya. Oke deh. Oke. Silakan di apa ya? Di LKPD-nya kamu tulis nama kelompok ya. Apa? Nama kelompok, nama anggota kelompok. Terus dijawab. Apabila bingung silakan bertanya, silakan buka bahan aja. Ibu sehat kan? Ada. Kalau bingung juga ada di dalam LKPD, boleh bisa di-scan di situ. Bahan ajarnya, videonya juga bisa diputar di situ. Maksudnya di-scan ya, baru putar videonya kalau masih bingung. Oke, silakan diskusi Nak. Terus minta Sofyan dulu tuh pasti. Ada dia ada konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya bagaimana? Coba C, ini ya. Jadi kalau mencari bentuk molekulnya, kamu mesti tahu dulu AX. Ada di buku ya, di rumusnya AX, N, apa tadi? EM. Ya ini mesti ada, ya ini. Ya 2, 4 ya, ya hidrogen 1. Jadi kamu buat dulu struktur Lewisnya, kalau memang belum lancar boleh ya, misalnya ini ya hanya kayak gitu. Nah, jadi kamu bisa tentukan berapa ikatnya ada 4 nih, saya berikatan 2, 3, 4. Ada bebas? Tidak ada. Jadi A, X, X-nya berapa? Yang berikatan, ini kan berikatan 4. Yang bebas ada tidak? Tidak ada, berarti 0. Nah, berarti tidak usah dituliskan ini. Iya, AX4. Nah, cari di sini kalau AX4 itu apa? Oke, paham? Paham ya? Oke, sama-sama.
Oh, aplikasi pindahnya. Oke, sini. Oke, ini kan masuk ya assembler Edu, kita scan. Ini kan instruksinya pindai gambar di bawahnya kan. Nah, tunggu dulu sementara proses. Maker. Coba ketik bubes. Add bubes. Bubes. Klik dulu karena ini punya saya kan. Coba pegang sendiri. Ya, itu lagi dia scan. Tunggu. Nah, itu sudah muncul. Nah, itu dia. Bisa lagi menginstal. Oke. Tunggu. Nah, ini dia. Modelnya gimana ini? Tidak terbanting. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Terus sama apa? Tunggu. Terlalu jauh. Oke. Ini modelnya kayak gini ini ya. Ini namanya augmented reality. Ini. Ya kamu bisa scan dia di atas temanmu aja. Ini namanya augmented reality. Ya. Ini kamu bisa di sini juga. Cara pindahnya. Ya, tunggu dia bergerak dulu. Terkecil. Oke. Ya. Ya mainkan di sini saja dah. Nah, akan terlihat kah? Bisa ya? Paham? Sudah bisa? Bisa. Oke. Jadi dari sini kamu bisa lihat bentuk 3D-nya ya, kayak seakan 3D. Augmented reality-nya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Oke, diskusinya sudah? Yakin? Oke, kalau begitu silakan. Siapa yang pertama mau presentasi? Siapa yang pertama? Ada? Tahan. Kelompok mana? Sarah ya? Kelompok Sarah ya? Sarah kan? Sarah yang pertama kah? Oke, silakan. Stimulusnya dulu ya, Sarah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Guru dan Bapak sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru telah mendukung kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai stimulus 1. Di stimulus 1 ini terdapat ada gambar cincin berlian, pensil, gunungan, dan grafik. Dan ada pernyataan, amatilah gambar ilustrasi di atas, hubungkan dengan bentuk molekul. Kemudian, buatlah rumusan masalah dan hipotesisnya pada kolom. Dan rumusan masalah dan hipotesis akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi, rumusan masalahnya yang pertama yaitu, mengapa intan masih terbuat dan grafik interaktif? Dan yang kedua, bagaimana struktur intan dan grafik? Jadi jawabannya yang pertama, karena dari gambarnya saja kita bisa melihat bahwa intan ini sangat keras. Dan intan ini juga berasal dari bahan-bahan yang dikeluarkan dari dalam bumi. Sedangkan grafit mudah rapuh. Itu karena ikatan grafit itu sangat lemah. Dan yang kedua, grafit dan intan sama-sama tersusun dari atom karbon, namun memiliki struktur kristal yang berbeda. Oke. Oh, ya silakan lanjut. Itulah tadi rumusan masalah dan hipotesis dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Menanggapi ya, menanggapi. Siapa?
Coba kelompoknya Eca dulu, nah. Kelompoknya Eca dulu. Oke, silakan. Baik, langsung saja. Bisakah Anda menjelaskan lebih rinci karena jawaban Anda terlalu singkat dan sulit untuk dipahami? Oh, lebih rinci ya. Oke. Lebih rinci dijelaskan kembali, Nak Sarah. Oke. Baik, mungkin karena jawabannya terlalu singkat, Ya. saya tambahkan sedikit. Ya. Jawaban dari kami itu mengapa intan bersifat kuat dan kreatif mudah ratu? Karena dari gambarnya saja kita bisa melihat bahwa intan ini sangat keras dan intan ini juga berasal dari bahan-bahan yang dikeluarkan dari dalam bumi. Dan intan terbuat dari beberapa jenis mineral yang telah membatu. Dan karena itu juga sehingga intan bersifat keras. Dan grafit itu mudah rapuh karena grafit sangat lemah sehingga mudah bergeser. Dan nomor 2 itu grafit dan intan sama-sama tersusun dari atom karbon, namun memiliki struktur kristal yang berbeda. Bagaimana dengan itu? Kenapa? Masih bingung? Kenapa ya? Silakan Elga. Saya ingin menegaskan jawaban dari saudara Sarah. Ya. Di jawaban saya itu, intan memiliki 4 ikatan kovalen pada tiap karbonnya. Karbon yang membentuk struktur tetrahedral seperti kubik, sedangkan grafit memiliki 3 ikatan kovalen pada tiap karbonnya sehingga membentuk struktur heksagonal. Struktur tetrahedral intan membentuk struktur 3 dimensi seperti kubik-kubik yang saling bertumpuk dan berkaitan satu sama lain. Struktur 3 dimensi itu membuat ikatan antar atom karbon pada intan sulit diputuskan, sehingga intan menjadi zat yang paling keras mengalahkan kayu dan logam. Sedangkan struktur heksagonal membentuk planet atau seperti bidang 2 dimensi, seperti sehelai kertas yang tipis. Atom-atom karbon saling berikatan ke samping tanpa ada ikatan ke atas atau ke bawah. Struktur planet grafik membentuk struktur 3 dimensi yang mengikat lembaran-lembaran strukturnya dengan ikatan van der Waals yang lemah. Struktur planet inilah yang membuat ikatan karbon pada grafik sangat mudah diputuskan, hingga disebut sebagai material yang lembut dan rapuh. Bagaimana? Beri dulu tepuk tangan. Beri dulu tepuk tangan. Ya. Oke. Kelompok Sarah bagaimana, Nak? Bingung juga ya? Bingung juga? Baik, Ibu akan mencoba meluruskan ya. Tadi Sarah katakan bahwa itu karena intan itu dari dalam bumi ya. Intan itu dari dalam bumi. Coba lihat, ini grafit itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini apa ini? Tahu kan? Tahu kan? Nah, ini pensil. Kalau intan tahu? Siapa pakai cincin berlian? Intan. Itu kan ada intan. Itu agak keras. Coba lihat, bukan agak keras ya. Ini kayak permata ya, meskipun tidak bukan pure intan ya. Tapi kamu bisa bandingkan di sini, memperlihat antara cincin ini yang ada permatanya ya, dan grafit. Grafit ini mudah patah, rapuh. Kamu bisa patahkan di sini? Bisa pasti ya? Kalau ini bisa kamu patahkan? Ini yang kecil-kecil ini susah pasti kamu meskipun ini bukan asli ya. Kalau aslinya itu biar ditumbuk, itu tidak akan pecah, hancur. Nah, itu kenapa? Sedangkan ini patah, pasti patahkan. Patah kah? Patah ya? Itu patah. Ini sudah bunyi patah ya? Ya, patah ya? Pasti ya, patah. Nah, itu kenapa? Itu kenapa bisa tuh ya cincinnya sini? Nah, kenapa bisa? Ayo kita lihat di sini. Ibu tunjukkan. Tadi di kelompok siapa tadi? Ya, kelompoknya Molidia. Memaparkan itu bentuk molekulnya ya. Mana ya? Ibu tunjukkan dulu. Oke, bisa dilihat? Bisa ya? Nah, coba lihat. Kalau grafit, ini adalah diamond. Intan ya. Ini intan dan ini grafit. Nah, intan. Bentuknya apa tadi intan? Okta?
Apa bentuknya? Tetrahedral ya. Ini bentuknya tetrahedral yang saling berikatan. Ya, sedangkan grafit bentuknya heksagonal. Heksagonalnya itu dia tidak berikatan antara dari atas ke bawah. Sedangkan ini saling berikatan. Dia hanya seperti selembar kayak gini, di atas lagi. Ini ya. Kayak gini ada jarak kan? Nah, kalau di sini tidak ada ini, saling berikatan nih, saling berikatan. Ya. Saling berikatan kan? Nah, kalau grafit dia seperti selembaran-selembaran kayak gini, selembaran-selembaran kertas. Ya. Jadi kalau di segini pasti akan terhambur. Ya. Kalau saling berikatan ada atas bawah, kiri kanan bawah itu akan keras, kuat. Makanya si grafit itu patah. Patah kan? Ya. Kalau tadi Aksa takut-takut. Patah kan? Ini isinya grafit. Ini ya, ini yang dikatakan grafit. Oh iya, isinya pensil itu yang dikatakan grafit. Ini patah kan? Patah kan? Ini coba kita, tapi jangan ya. Kalau dicungkit tidak bisa lah kita patahkan. Tumbuk tidak bisa kalau intan. Oh iya. Ah? Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ke LKPD selanjutnya ya. Siapa? Membacakan 3D ya. Yang hasil yang kamu pindai. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Siapa yang sudah pindai tadi? Kelompok ini sudah. Nah, ini tadi sudah jawab. Oke, silakan. Siapa? Kelompoknya siapa? Sofian. Oke, silakan. 3D saja ya. 3D saja, Pak. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya. Langsung saja di bagian LKPD-nya kita itu bagian 3D. Pindailah gambar di bawah ini, tuliskan bentuk molekulnya serta tentukan notasi PSEPR. Ya. Jadi gambar yang pertama BCL2 bentuk linear, gambar yang kedua BF3 bentuk trigonal planar, BH4 bentuk tetrahedron, PCL5 bipiramida trigonal, SF6 bentuk oktahedron, K2O bentuk bengkok. Baik, itu tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Apa? lupa. Boleh sama dulu? Boleh. Silakan ya. Oke, diperhatikan ya jawaban temanmu. Oh ya, silakan.
Terlihat ya dari belakang ya? Bisa ya? Oke. Oke. Sudah? Beri tepuk tangan dulu temannya. Tunggu dulu. Beri tepuk tangan dulu temannya. Oke, saya berikan ya permen. Oke. Oke. Jadi ini jawaban temanmu ya. Ibu guru lihatkan dulu. Ini 1 ya. Ini 2. Oke. Apakah jawaban temanmu ini sudah tepat? Bagaimana? Apakah sudah tepat jawaban temanmu? Silakan. Siapa ya? Hah? Oke, kelompoknya Ina ya, Mutmainah. Silakan nak maju. Mau perbaiki atau gimana? Apanya salah? Oh, dua-duanya salah semua ya? Oh iya, silahkan. Apa itu? Kasih warna berbeda nak, supaya terlihat jawabannya Sofyan dan jawabannya kamu ya. Ya oke, 1. Kalau konfigurasinya benar, tidak perlu diulang lagi. Kalau salah, ubah ya. Ingat penulisan nomor atomnya, nak. Maaf ya, nomor atomnya bagaimana? Ya, ingat ya. Nomor atom. Penulisan nomor atom. 17 ya, 17 Cl ya. Cl berapa? 17 ya, Cl. Berapa ini? Oke. 17. Jangan grogi. Jangan grogi ya. Oke, 17. 2, 8, 7. Oke, silahkan. Kenapa, Sofyan? Lihat kesalahannya. Oke ya, biarkan dulu temanmu kerja dulu. Nanti saya jelaskan di mana letak, atau kalian bisa analisa sendiri di mana letak kesalahan Sofyan ya. Nanti kalian bandingkan, oke? Di sini saya nak. Apa nomor 2? Situ. Di situ saja, di sebelah.
Gimana? Ya, perhatikan. Dilihat dengan baik jawaban temannya, ya. Ya. Ini kelompok kamu ya? Ini kelompoknya kamu. Oke. Boleh, silahkan dijelaskan kalau mau dijelaskan. Menurut kelompok kami, DCL2-nya, 4B-nya 2, dan 17L-nya 287. Ya. Seperti gambarnya, CL titiknya berada di sini, dan selanjutnya. Nah, jadi di sini saling berkaitan. Maka pasangan elektron ikatannya 2 dan pasangan elektron bebasnya itu tidak ada, jadi nilainya 0. Ya. Sehingga bentuk tipe ini AX, N, F, M. ya itu sama dengan AX6 ya. AX6. Oke. Sudah? Tunggu ya, beri tepuk tangan nih temanmu ya. Oke, makasih. Oke. Luruskan dulu ya supaya tidak bingung kenapa Agus salah. Agus siapa salah? Maaf, Sofian yang salah. Kenapa April yang benar atau apakah sudah benar ya? Ayo kita lihat. Ya. Nah, ini jawaban Sofian. Ya. Coba kamu perhatikan jawaban Sofian. Di mana letak salahnya? Letak kesalahan. Oke, jangan main borongan ya. Oke, letak kesalahannya jelas dari sini ya. Ketika di sini salah, otomatis semua bakalan salah. Bentuk molekulnya pun nantinya atau ya ini tipenya tipe molekulnya pun akan salah. Ya, mana jawaban si ini ya? Ya, berhamburan ini jawaban Sofian ini. Oke. Nah, dari sini salah, otomatis salah semua. Jadi saya tidak perlu lihat. Oke? Bisa dipaham? Pahami? Oke. Lanjut. Bagaimana, Sofian? Ya Bu, berarti kesalahan saya cuma di konfigurasi tuh Bu. Ya, berawal dari konfigurasi. Semua salah strukturnya, berapa ya? Sebenarnya meskipun tanpa melihat konfigurasi, kalau sudah lancar. Toh, kalau kamu sudah lancar menentukan berapa PI-nya, PEB-nya. Nah, ini PEB ini kamu mesti tahu bisa melalui struktur Lewis. Kalau ada yang tidak berikatan, maka itu bebas. Toh PEB. Oke? Nah, jadi kalau kamu belum lancar ya harus tahu dulu ini konfigurasinya. Untuk gambar struktur Lewis, ya. Nah, akan terlihat jelas di struktur Lewis berapa yang berikatan, berapa yang bebas, sehingga bisa ditentukan di sini tipe molekulnya. Nah, untuk AX2, tipe molekulnya apa? Tadi yang kamu dapat linear ya, lurus. Lihat tuh argumen realitinya tadi. Ya, oke. Alhamdulillah, bisa dipahami? Bisa. Sofian ya? Bisa. Tadi letak salahnya di mana pertama? Ya, konfigurasi. Terus Oke. Untuk tipe molekulnya bisa ya. Nanti kamu lihat di buku ya, itu dibuka temanmu itu. Oke? Oke, baik. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, cepatnya. Baik, kasih saja dia nih. Bertepuk tangan dari temanmu, semangat sekali. Oke, silahkan kamu saja deh menyimpulkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah molekul adalah gabungan dari dua atom atau lebih yang terdapat dalam suatu susunan tertentu dan terikat oleh gaya kimia. Bentuk geometri molekul bisa bervariasi karena atom-atom yang saling berkaitan akan membentuk berbagai senyawa atau molekul yang berbeda-beda supaya stabil.
Bentuk tersebut berdasarkan jumlah pasangan elektron bebas Pi, pasangan elektron bebas PeB, dan domain elektron. Adapun tipe bentuk molekul yaitu diatomik, linear, bit, trigonal planar, trigonal Bipiramida, ya. Tetrahedral. Oke. Udah tepuk tangan temanmu. Terima kasih ya. Paling semangat tadi. Oke. Jadi intinya adalah ingat selalu dalam bentuk molekul ingat ada PeI dan PeB. Ya, untuk teori domain ya. Pasangan elektron ikat, pasangan elektron bebas. Nah, Ibu mau tahu kamu paham dengan materi Ibu atau tidak? Ibu akan kita evaluasi. Silakan naikkan kembali HP-nya. Ya. Kenapa, Nak? Oke, silakan ke WC, ke toilet ya. Ya. Yang lama ya. Oke, siapkan lampunya, kita kuisis ya. Iya, Bu. Ini kodenya 561705. Ya, Waalaikumsalam. Tunggu ya, Ibu refresh dulu. Oh ya. Oke, Kakak April. Silakan ini Nak, masuk Bu. Oh ya, sudah banyak ya masuk? Iya, Bu. Oke. Yang jawab benar urutan 1 2 3 saya akan beri lagi permen. Belum dapat permen ya, Vera? Belum ya? Harus dengan urutan pertama ya? Masuk saja, join saja, langsung join. Cukup ya? Satu. Terus siapa ke? Siapa pertama? Mana Rafli mana? Oh, beri tepuk tangan temanmu. Juara 1 dapat 3 permen. Siapa kedua? Sarah. Juara 2 dapat 2 juga. Oke, tadi kita sudah belajar tentang teori domain elektron berdasarkan VSEPR, berdasarkan PI dan PeB. Nah, sehingga kita tahu tentang bentuk molekulnya tadi, ya linier, oktahedral ya. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan pelajari bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi ya. Oke, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya ini ya. Oke, nah untuk tugas di rumah supaya kalian lebih paham tugasnya, silahkan barcode di bagian belakang itu kamu barcode tugasnya atau diambil boleh juga. Di bagian belakang ya, itu ada kan? Ada toh? Barcode boleh. Ya ini nak ya untuk PR-nya ya. Ini PR-nya. Boleh ambil saja ini karena LKPD mau dikumpul. Ya, ambil saja bagian belakangnya nak. Oke, sudah? Sudah. Oke, silakan LKPD-nya dikumpul. LKPD-nya dikumpul, ibu yang datang saja ambil. LKPD-nya nak. Oke. LKPD-nya dikumpul. Kelompok bagaimana sudah ambil barcode-nya? Alhamdulillah hari ini sudah ya. Ya. Kenapa? Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Betul. Jangan
betul ini. Ini. Oke. Alhamdulillah kalau menyenangkan ya. Apalagi argumen realitinya menarik tidak? Menarik ya? Kamu bisa tadi berfoto dengan argumen realitinya. Baik. Alhamdulillah hari ini. Silakan kita rapikan mejanya. Kita siap untuk pergantian jam berikutnya. Ya. Dan ketua kelas ingat ya. Siapkan kita. Oke, silakan nak. Silakan. Perhatian, 1. Dua. Oke, sama-sama. 3. Teman-teman, setelah kita belajar dan kita bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, cincinnya siapa tadi nih? Tiara. Tiara, mana